Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai serangan penyakit antraknosa atau patek pada tanaman cabai. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Penyakit antraknosa atau patek bisa menyerang semua tanaman cabai, baik jenis cabai merah besar, cabai merah keriting, ataupun cabai rawit. Penyakit patek atau antraknosa tergolong penyakit yang paling sulit dikendalikan, terutama pada saat musim hujan. Untuk petani cabai yang menanam cabai dengan target mulai panen pada saat musim hujan, harus melakukan pengontrolan yang ketat dan terus-menerus. Penyakit busuk buah atau antraknos yang disebut juga penyakit patek pada tanaman cabai. Penyakit ini sangat meresahkan para petani cabai apabila pada tanaman cabai mulai terserang. Penyakit busuk buah antraknosa atau patek tidak hanya menyerang pada tanaman cabai saja, akan tetapi juga menyerang pada jenis tanaman hortikultura lainnya. Namun, yang lebih dominan penyakit ini mudah terserang pada tanaman cabai. Penyebab utama dari penyakit busuk buah antraknosa ini dikarenakan oleh cendawan, yaitu sejenis jamur yang aktif berkembang biak terutama pada daun dan buah cabai, dan kelamaan akan meluas dan membesar hingga mudah menyebar. Penyakit antraknosa ini sering menyerang pada buah cabai yang masih muda, bahkan juga pada buah cabai yang hampir tua, dan akan mengakibatkan gagal panen. Penyakit antraknosa sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi jika di sekitar area pertanaman yang memiliki kelembaban suhu yang rendah dan kelembaban udara yang tinggi. Mudah menyebar pada kelembaban udara di atas 95% dan suhu udara 32 derajat Celcius. Beberapa jenis cendawan yang sering menyebabkan timbulnya penyakit patek atau antraknosa adalah Colectroticum sp dan Glosperum sp. Pada buah cabai, cendawan tersebut mampu bertahan di dalam biji selama 9 bulan. Cendawan ini menjadi penyakit yang paling ditakutkan oleh petani cabai, terutama di daerah subtropis dan daerah tropis seperti Indonesia. Ciri-ciri tanaman cabai yang terserang penyakit patek atau antraknosa yang disebabkan oleh infeksi cendawan Colectroticum sp yaitu menunjukkan gejala bercak coklat kehitaman yang kemudian akan meluas menjadi busuk lunak. Pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang merupakan koloni cendawan. Sedangkan tanaman yang terserang patek atau antraknosa yang diakibatkan oleh infeksi cendawan Glosperum sp menunjukkan bercak coklat dengan bintik-bintik berlekuk. Pada bagian tepi, bintik-bintik tersebut berwarna kuning, membesar, dan memanjang. Jika kelembaban tinggi, cendawan akan membentuk lingkaran, memusat, atau konsentris berwarna merah jambu. Serangan pada buah cabai biasanya diawali dari bagian ujung buah yang mengakibatkan dieback atau mati ujung. Cara pengendalian penyakit antraknosa atau patek bisa dikendalikan dengan cara kultur teknis dan kimiawi. Pengendalian secara kultur teknis yaitu perlakuan pada bibit atau biji tanaman cabai yang akan dibudidayakan. Misalnya, benih cabai direndam dengan menggunakan larutan fungisida sistemik seperti berbahan aktif benomil, metiltiofenat, atau carbendazim. Melakukan rotasi tanaman adalah salah satu cara untuk memutuskan siklus perkembangan penyakit cendawan. Tentunya pergiliran tanaman dengan jenis famili yang berbeda. Gunakan varietas tanaman cabai yang tahan hama penyakit dan cocok untuk ditanam di daerah dengan musim penghujan yang tinggi. Bagian tanaman yang terserang harus dimusnahkan dari lahan atau areal pertanaman, atau bahkan lebih baik lagi bila dilakukan pemendaman terhadap cabai yang busuk. Lakukan pengamatan di lapangan secara berlanjut. Berikan pemupukan yang berimbang, pupuk dengan kandungan P, K, dan kalsium tinggi agar jaringan tanaman lebih kuat.
Jangan melakukan pemupukan dengan unsur nitrogen atau urea yang tinggi karena akan menyebabkan jaringan tanaman berair sehingga rentan terhadap serangan cendawan. Sanitasi lingkungan. Buat pembersihan lahan termasuk penyiangan gulma perlu dilakukan secara rutin. Gunakan mulsa plastik hitam perak sehingga bisa untuk mengurangi kelembaban yang ada di sekitar tanaman cabai. Pengaturan jarak tanam. Perlebar jarak tanam dengan pola tanam zigzag untuk menjaga sirkulasi udara dan untuk mengurangi kelembaban tinggi saat terjadi hujan berkepanjangan. Dilakukan pewiwilan atau rompes terhadap tunas air yang berada di bawah cabang Y atau cabang utama, sehingga akan mengurangi kelembaban pada tanaman di saat musim hujan. Jika kelembaban udara di sekitar areal pertanaman tinggi, misalnya hujan terus-menerus, lakukan pencegahan menggunakan pestisida kimia dan jangan lupa dilakukan secara rutin pengkocoran unsur kalsium. Inilah beberapa bahan aktif yang bisa digunakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit antraknosa atau patek, yaitu fungisida dengan cara kerja sistemik dengan bahan aktif benomil, karbendazim, metiltiofenat, difenokonazol, tridimefon, atau fungisida kontak dengan bahan aktif mancozeb, klorotalonil, tembaga oksiklorida, dan propinet. Bisa juga menggunakan double bahan aktif fungisida yaitu prokloras plus propiconazol, karbendazim plus mancozeb, dan azoxystrobin plus difenoconazol. Lakukan penyelingan bahan aktif tersebut setiap kali melakukan penyemprotan dengan dosis atau konsentrasi sesuai pada kemasan. Inilah jenis dan merek dagang fungisida untuk mengendalikan penyakit patek atau antraknosa pada tanaman cabai, yaitu Benlock plus Pondozeb, BM Toplas plus Supranil, Skor plus Antrakol, Promefon plus Diten, Remazol dengan bahan aktif Prokloras plus Propiconazol, Amistartop dengan bahan aktif azoxystrobin plus difenoconazol, Delson, Dakozim, Saf dengan bahan aktif karbendazim plus mancozeb. Itulah penjelasan mengenai serangan penyakit antraknosa atau patek pada tanaman cabai dan cara pengendaliannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.